Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min al-niyyati wa jalalaniyyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap aparatur pemerintahan desa kita, begitu Pak RT, Pak RW, atau mungkin Pak Ku dan Pak Lurah, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan, keistiqomahan untuk bisa menghadiri majelis kita setiap malam Ahad ketiga dalam pembacaan kitab Nasihatud Diniyah wal Wasaimaniyah. Ini harus kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan kita belajar ilmu agama inilah kita akan menjadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Bagaimana cara kita menjadi orang baik? Dengan belajar ilmu agama. Bagaimana kita menjauhi daripada lingkungan yang tidak baik? Dengan belajar ilmu agama. Bagaimana kita mensikapi segala macam fitnah yang terjadi di akhir zaman, kita ingin selamat di dalamnya? Belajar ilmu agama. Makanya insya Allah orang-orang yang istiqomah hadir majelis ta'lim, insya Allah itu orang-orang yang akan selalu selamat yang hidup di akhir zaman tersebut. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan dari apa yang kita dengar. Karena ada beberapa orang hadir majelis taklim tidak mengamalkan yang dia dengar, cuma hadir saja, tapi kalau untuk mengamalkan dia pilih-pilih, sehingga ini menjadikan sebab kita repot. Sehingga niatkan tatkala saya hadir majelis taklim, saya niat datang ke majelis taklim untuk belajar ilmu agama, mengamalkan dan menyebarkan. Dan inilah yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, para aslafuna soleh zaman dulu. Beliau-beliau selalu mengingatkan kepada kita, kalau ingin belajar ilmu agama, niatkan, kuatkan terlebih dahulu. Sehingga tatkala kita ingin datang ke majelis, niatkan, ya Allah, saya niat datang ke majelis ta'lim ini, ke masjid ini, ke mushola ini untuk belajar ilmu agama, untuk saya mengamalkannya dan saya menyebarkannya. Pasang niat itu yang kuat. Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah mensabda, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Dan Allah akan memberikan pahala tergantung niatnya kita, bukan besar, kecil, banyak, sedikitnya. Niat dulu. Sehingga kalau kita ingin istiqomah hadir majelis ta'lim, ya niat.
Kalau masih ingat, Al-Fakir sudah pernah menjelaskan 5 cara agar kita bisa beristiqomah. Di antara 5 cara itu apa? Menghadirkan Allah tatkala kita akan melakukan kebaikan tersebut. Pengen istiqomah baca Quran, niatkan, ya Allah saya pengen istiqomah baca Quran. Pengen datang ke majelis ta'lim, sudah masuk ke masjid, niatkan, ya Allah saya pengen istiqomah untuk hadir majelis ta'lim. Ini yang akan menguatkan kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, dengan kita belajar ilmu agama ini, kita ini bisa mengambil hikmah di setiap kejadian. Sering Al-Fakir juga ditanya, Habib bagaimana menyikapi fitnah kejadian yang terjadi pada saat ini? Ada musibah, ada longsor. Kadang-kadang tadi kait-kaitkan. Habib bagaimana ini? Banyak ikan paus itu yang mati, yang meninggal. Ini ada apa? Ini kalau bertanya mengambil hikmah bagus. Tapi karena cuma nanyanya yang kencang, setelah dikasih tahu sama ustadznya sudah lupa, nggak ngamalin sudah. Makanya hati-hati. Jadi orang yang cerdas, yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, orang cerdas itu adalah yang mengingat tentang hari kiamat. Orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian, mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Jadi setiap ada kejadian ambil hikmah. Bagaimana saya ini kalau seandainya saya meninggal dunia pada dalam musibah tersebut, dalam kejadian tersebut, sehingga dengan setiap kejadian dia makin bertambah imannya. Kan ada orang yang suka komentar ini itu, tapi amalannya tidak ada. Yang diterapkan oleh ustadz kiai ulamanya nggak diamalkan. Makanya jangan kita sibuk hanya bertanya, Habib ustadz kalau ada kejadian ini bagaimana, kalau ada kejadian ini bagaimana. Ambil hikmahnya. Kalau saya meninggal dalam keadaan seperti itu, bagaimana saya di akhirat? Jadi bukan suatu kesalahan kalau kita bertanya tentang ada musibah ini, ada kejadian ini, ada suatu fenomena seperti nanya, ndak ada masalah seperti itu. Cuma jangan fokus sama pertanyaannya saja, tapi fokus mengambil hikmah daripada kejadian tersebut. Sekarang musibah terjadi di mana-mana. Coba bayangkan bagaimana kalau saya termasuk orang yang kena musibah di tempat tersebut dan saya termasuk orang yang meninggal. Coba bayangkan. Sehingga iman makin bertambah. Ya Allah, kalau saya meninggal dunia dosa saya masih banyak. Bertobat buahnya. Ya Allah, kalau saya ternyata termasuk orang yang kena kejadian longsor dan saya meninggal dunia, akhirnya dia mempersiapkan dirinya, bertambah keimanan. Ya Allah, sholat masih banyak yang belum saya qadha. Semangat untuk mengqadha sholatnya. Jadi jangan hanya kita fokus dengan apa yang kita tanyakan, tapi fokus juga mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh ustadz, kiai dan ulama kita. Dan itulah pentingnya kita belajar ilmu agama dan tidak malu untuk bertanya. Makanya saya pribadi pun kadang-kadang kurang selek kalau ada orang bertanya nitip pakai kertas. Tanya saja langsung. Kenapa? Kalau buat kebaikan itu jangan ragu. Kalau buat yang jelek harus ragu untuk melakukannya. Kita berbuat kebaikan tuh mikir, bertanya itu kan suatu kebaikan. Mending kalau sampai terwakili dengan kertas, itu masih mending. Kadang karena malu nulis kertas pun tidak mau dia, takut ketangguhan ntar. Oh ini anaknya saya, karena mau nggak mau saya kasihkan paling nggak sama MC, pembawa acara. Ntar ketangguhan, MC-nya comel, akhirnya cerita kemana-mana. Contoh ini, akhirnya sayanya tidak enak, akhirnya nggak bertanya. Al-Fakir saya sudah pernah mengingatkan juga di sini. Mungkin pertanyaan kita yang remeh itu mungkin ditunggu sama orang banyak. Saya pernah menceritakan ada seorang alim besar yang hidup di zamannya. Beliau pernah ditanya oleh seorang, ada muskilah yang belum terpecahkan oleh beliau. Beliau datang kepada gurunya, perjalanan jauh. Sampai di rumahnya, beliau ini punya budak, seorang perempuan. Waktu ditanya, adakah guruku? Oh enggak ada, beliau lagi perjalanan jauh. Akhirnya iseng, ini ulama ini bukan sembarangan ustadz, ulama besar di zamannya. Beliau bertanya, apa sih yang kau dapatkan tatkala kamu berkhidmah atau berada di tempat ini? Aku ini tidak banyak, karena aku tidak banyak menghadiri majelis taklim. Saya sibuk ngurus rumah ini. Tapi saya mendengar beliau tuh suka mengucapkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata yang diucapkan oleh budak perempuan ini yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, ternyata itu jawaban daripada pertanyaan ulama tersebut yang selama ini belum bisa dipecahkan oleh beliau. Jadi jangan meremehkan. Pertanyaan kita mungkin sepele. Ustaz, tapi bagaimana hukumnya kalau saya sholat tapi pakai masker? Masker ya?
Pakai masker bagaimana hukumnya? Mungkin remeh menurut kita, tapi ternyata banyak orang yang nunggu pertanyaan tersebut untuk dipertanyakan. Ya, makanya jangan malu untuk bertanya. Ya. Tetapi bagaimana hukumnya kalau saya sholat, ternyata setelah saya sholat saya baru sadar ternyata di kantong saya ada bangkainya semut atau bangkainya tikus. Bangkainya semut atau tikus kebesaran kayaknya nggak masuk. Bangkainya semut. Kira-kira bagaimana hukumnya? Mungkin remeh menurut kita, tapi ternyata mewakili yang lainnya. Makanya Fakir selalu menghimbau jangan malu. Khusus yang ibu-ibu nih, saya ingat nggak pernah nanya ini di majelis saya. Ya nggak pernah nanya kan ya? Awas, belum pernah sih diterapkan sanksinya nggak boleh pulang ya. Nah, baik sekarang kita masuk kepada kajian kita. Ya, jadi ambil hikmah selalu di setiap kejadian. Ada kejadian ini, dan sebaik-baik orang mengambil hikmah itu selalu mengaitkan dengan kematian, agar dia selalu menyiapkan kehidupannya menyambut kematian dengan baik. Baik, sekarang kita masuk ke bab baru namanya islahul qalbi, yaitu bab memperbaiki hati. Nah, jadi kita masuk kepada bab memperbaiki hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannifil imam kutubil irsyad wa ghathil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad nafanallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asrarihi wa wilayati wa akhlaqi fid dharain amin. An qal wasrif inayataka ila amril qalbi wal batin. Wasrif, fokuskanlah inayataka, perhatianmu, ila amril qalbi wal batin, kepada urusan hati. Jadi di sini Habib Al-Haddad waktu membahas masalah hati, beliau langsung katakan fokuskan pandanganmu, pikiranmu, kehidupanmu kepada masalah hati. Kenapa? Faqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amalikum wa inna ma yandur ila qulubikum wa niyatikum. Kata Nabi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ila suwarikum, kepada bentuk tubuh kalian, wa amalikum, amal-amal kalian. Allah enggak lihat. Jadi kita beramal sehebat apapun, sholat duhanya, witirnya, sedekahnya, hadir majelis ilmiahnya, ini Allah tidak pandang yang itu terlebih dahulu. Ternyata ada yang lebih Allah fokuskan lagi. Apa itu? Wa innama yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Wa innama, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yanduru, melihat, ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa niyatikum, dan niat-niat kalian. Dalam hadis ini ada beberapa hikmah kita ambil, di antaranya yang pertama, jangan kita fokus kepada tubuh kita ini. Kenapa kita tidak usah terlalu fokus? Bukan artinya nggak boleh fokus. Bukan artinya setelah ini ibu-ibu nggak boleh paesan, dandan suatu yang sunnah. Tapi untuk suami ini belum nikah dandannya menor, pakai ini pakai itu, haram hukumnya. Dandan untuk yang jomblowati sekedarnya saja. Makanya buat yang jomblo-jomblowati nggak usah aneh-aneh, nggak usah pakai minyak wangi yang bikin pusing laki-laki, nggak usah banyak-banyak pakai lipstik. Bahkan para ulama sampai membahas hukum perempuan pakai pitek, pitek ya, pacar atau pitek itu dibahas sampai sebenarnya ada mengatakan haram, tidak boleh. Kenapa? Karena ditakutkan dia pakai seperti itu menjadi fitnah. Sebagian sampai mengatakan tidak boleh, walaupun di acara pernikahan keluarganya, kan ada biasanya nikahan adiknya atau kakaknya atau mungkin ibunya nikah lagi ya, setelah meninggal oleh suaminya. Nah kemudian pakai pitek itu sebagian melarang. Kenapa? Tidak ada faedahnya. Apa? Tidak ada. Tapi sebagian mengatakan ya kalau buat untuk sekedar pakai saja, bukannya untuk dipamernya, tidak menjadi masalah. Tapi di sini saking penegasannya itu, ya. Jadi yang ibu-ibu ya kalau mau paesan itu hanya untuk suaminya. Makanya awas ibu-ibu, kalau ibu-ibu ingin tahu saya ini paesan dandan untuk suami ataupun bukan, lihat kalau hadir acara pernikahan ntar. Kalau hadir acara pernikahan bedaknya yang 3 kilo dipakai semuanya, tapi entar sama suaminya di rumah nggak mau dandan, nah, berarti ini paesan 3 kilo itu bukan karena Allah dan Rasulnya, cuma pengen pamer saja. Ya, ingat, dandan untuk suami itu nilainya ibadah, bahkan pahala besar. Sampai dikatakan semir, cuma ini kalau nggak pantas jangan dipakai ya. Semir merah
atau apa saya, hijau, pink, terserah, yang penting bukan hitam. Kalau suaminya nyuruh bilang, oh istriku, ini rambut kamu kalau warna kuning bagus nih, dipakai kuning, contoh ini, pakai kuning, itu ibadah, pahala bagi istri. Kenapa? Karena itu tidak bertentangan dengan syariat. Semir itu kan yang nggak boleh. Kalau kita semir untuk gaya, ngikutin orang kafir, orang fasik, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau untuk semir, kenapa kamu semir? Ya semir aja Ustadz, nggak apa-apa. Tapi ingat, Allah tahu dengan apa yang di hati hambanya. Ada Ustadz, ada Habib, waduh kelihatan lagi apa? Pitkok ya? Pikok ya, pikok ya, aneh-aneh itu pikok, kayak apa, rambutnya itu kayak ada bulu ayamnya ya, pikok kan gitu ya. Karena kemarin tuh ada yang nanya, pas nanya dibuka dia punya kopiah, pikok ternyata dia nanya untuk diri sendiri. Nah jadi awas, hati-hati, Allah tahu dengan apa yang ada di hati. Oh, ada Habib Novel bilang ya, jadi kalau pakai pikok jangan ngikutin artis pemain bola, pokoknya pakai aja. Kenapa pakai rambut anak-anak kayak gini? Habib ya cuma pengen pakai aja iseng. Tapi ingat, lidah bisa membohongi orang, tapi Allah akan mengetahui apa yang ada di hati kita ya. Jadi intinya, senangkan kita punya suami dengan dandan. Jadi Allah tidak melihat anggota tubuh kita. Makanya hei para jomblo, nah, tadi jomblowatinya nih, hei para jomblo, jangan hanya fokus mencari jodoh yang cantiknya, yang kayaknya, fokus cari yang agamanya baik. Karena Allah saja tidak melihat kepada tubuh-tubuh mereka, anggota mereka. Masa kita sebagai hambanya prioritasnya harus cantik? Saya nggak mau nikah Ustaz, kecuali harus perempuan yang cantik, yang tinggi, yang putih, hidungnya mancungnya keluar, jangan mancung ke dalam, saya nggak mau. Ini Nabi sudah katakan, fatfar bidzatiddin taribat yadak. Pilih agamanya baik, maka engkau akan jadi orang yang beruntung. Allah pun tidak melihat, tapi apa yang Allah lihat? Yanduru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati-hati kita. Jadi kalau hati kita baik, Allah akan muliakan kita. Makanya Nabi kita Muhammad SAW pernah menceritakan, ini sering kita punya guru Buya Yahya membahas cerita ini. Ada seorang ulama, seorang syekh hidup di gunung, ibadah kerjaannya. Suatu saat dia ingin turun, lihat keadaan yang di bawah. Yang di bawah ada ceritanya, kata Nabi, preman pasar lah, seorang ahli maksiat, pengen ke atas. Allah pertemukan dua orang ini. Si preman pasar ahli maksiat melihat seorang kiai, melihat seorang syekh, seorang ulama, hatinya luluh. Ya Allah, orang soleh, orang baik. Siapa saya? Si pendosa, si ahli maksiat. Hatinya baik, bersih luar biasa, walaupun dia ahli maksiat. Tapi lihat bagaimana itu seorang kiai tersebut. Preman pasar, nggak pernah sholat, maksiat terus, berzina, minuman keras, dihina habis. Merasa dirinya lebih baik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pindahkan makom daripada preman pasar. Itu makomnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang wali min auliyaillah. Kemudian ini kiai yang merendahkan daripada dirinya seorang preman pasar, merasa di hatinya lebih baik, direndahkan makomnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini luar biasa. Ntar kan kita bahas. Wa niyatikum, dan juga niat-niat kita. Jadi orang punya amal ibadah sehebat apapun, kalau niatnya bukan karena Allah, nggak ada pahalanya di akhirat. Makanya manusia paling rugi di hari kiamat adalah manusia yang saat ini beramal soleh, tapi di akhirat dia tidak menemukan sedikit pun amal soleh yang dia lakukan di dunia. Setiap hari hadir majelis taklim, ternyata di akhirat minta sama Allah tidak ada. Kenapa? Karena kamu hadir majelis, bukan karena aku. Kamu ke majelis taklim kayak contoh karena di sana ada calon mertua kamu, karena di sana ada seorang yang kamu cari. Sehingga Allah tidak akan memberikan pahala kepada kita karena niat kita sudah tidak baik. Sehingga niat ini harus selalu dijaga. Jadi Allah lihat hati dan niat. Fahaqqiq qaulaka bi amalik. Kata beliau, fahaqqiq, laksanakan qaulaka, ucapanmu, bi amali, dengan perbuatan. Artinya kalau kita berbicara itu harus dengan praktek. Jangan sampai kita berbicara prakteknya ternyata beda. Kita katakan riba haram, diam-diam kita main belakang main riba juga. Ngadu ayam haram, diam-diam dia ngadu ayam di belakang. Nyari nomor di kuburan togel haram, kepepet dia nyari togel juga. Makanya yang dinamakan haibah, ada istilah haibah. Haibah ini kalau bahasa Indonesianya ini karismatik.
memiliki wibawa. Wibawa ini tidak harus orangnya badannya gede, sterak, enggak. Wibawa ini akan muncul kalau dia itu antara ucapan perbuatan sama, pasti akan punya wibawa di hadapan manusia. Dan itulah Nabi Muhammad SAW. Nabi setiap ucapkan pasti Nabi yang melakukan dulu, pasti. Kenapa Ustadz Kiai dan ulama dimuliakan oleh orang-orang? Kenapa? Karena setiap dia berucap sama, tapi ada naudzubillah min dzalik. Seorang ustadz ucapannya perbuatannya beda, tidak akan dimuliakan oleh orang, dihinakan oleh orang. Sehingga kalau kita ingin dimuliakan oleh orang, jangan minta orang lain memuliakan kita, muliakan diri kita sendiri dengan antara yang kita ucapkan sama dengan perbuatannya. Dan ini salah satu cara. Kalau ada orang tua yang selalu ngingetin anaknya repot, susah, paling gampang caranya jadilah kita sebagai figur yang baik. Bagaimana caranya? Ucapan kita dengan perbuatan sama. Kan kadang orang tua nyuruh anaknya ke majelis taklim, ibunya nonton sinetron, nggak sesuai. Nyuruh anaknya untuk masjid sholat berjamaah, ternyata ayahnya malah nongkrong di pos kampling, sehingga anaknya tidak bisa mengikutinya. Sehingga kalau kita ingin menjadikan orang-orang mengikuti atas apa yang kita ucapkan, praktekkan, jangan cuma ngomong. Wa amalika biniyatika wa ikhlasika. Kemudian perbuatanmu itu harus dibarengi biniyatika dengan niat-niat yang baik, wa ikhlasika dan keikhlasan. Makanya kata Nabi, ada orang melakukan amalan-amalan akhirat. Hati-hati ini. Nabi sudah pernah mewanti-wanti. Kata Nabi, ada orang, berapa banyak manusia itu melakukan perkara akhirat, sholat kah, sodakoh kah, hadir majelis alim, gambarannya akhirat ibadah, tapi niatnya karena dunia berubah menjadi amalan dunia, tidak ada pahalanya. Jadi berapa banyak kata Nabi orang melakukan perkara akhirat, pekerjaan yang baik, amal soleh, tapi gara-gara niatnya yang busuk, niatnya tidak baik bukan karena Allah, maka di akhirat tidak ada pahala sama sekali. Ini niat. Makanya Al-Faqir selalu mengingatkan, kalau kita pengen melakukan apapun, perbaiki dulu niatnya. Jangan fokus sama apa yang kita lakukan. Mau sedekah, ini nyumbang berapa ya? Kita mau nyumbang berapa nih? Niat dulu ditata yang benar. Jangan sampai kita capek-capek nyumbang, di akhirat nggak ada pahalanya. Niat perhatikan. Bahkan lebih daripada itu, Nabi Muhammad SAW tadi mengingatkan, Allah akan memberikan pahala tergantung kita punya niat. Bahkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya Habib Abdul Haddad, beliau menjelaskan tentang masalah tingkatan niat. Beliau sampai katakan orang yang melakukan satu kebaikan, contoh hadir majelis taklim seperti kita pada malam hari ini, tapi dia punya niat 10, Allah berikan 10 pahala, bukan 10 kebaikan, bukan satu kebaikan. Padahal kebaikannya satu, cuma hadir majelis taklim. Tapi dalam hadir majelis taklim dia punya niat 10 kebaikan, Allah berikan 10 kebaikan, bukan satu kebaikan. Pekerjaannya boleh satu, tapi niatnya 10, Allah berikan 10 kebaikan. Dan satu kebaikan kata Allah, paling sedikitnya aku balas sebanyak 10 kali. Dan Nabi pun menjelaskan. Sehingga setiap kita akan melakukan kebaikan, niat apa dulu ini saya. Bahkan mungkin kita cuma nongkrong depan rumah, itu bisa nilainya ibadah setiap detiknya. Kenapa? Niat yang baik. Keluar rumah kita setiap langkahnya bisa menilai ibadah, niat yang baik. Jadi niat ini solusi bagi kita yang mungkin baru berhijrah di dalam kemaksiatan kita, dosa kita baru berhijrah jadi orang baik. Cara diantara mengejar orang-orang yang sudah berhijrah terlebih dahulu, beramal soleh lebih banyak daripada kita, cara diantaranya setiap melakukan kebaikan perbanyak kita punya niat. Karena Allah akan memberikan pahala bukan melihat daripada satu kebaikannya, tapi niat dalam satu kebaikan tersebut. Nah itu yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Lalu bagaimana Ustaz Habib kalau saya melakukan perkara nggak ikhlas? Dulu zaman jahiliyah saya pernah melakukan kebaikan tidak ikhlas. Kalau saya bertobat kepada Allah, apakah itu amal bisa kembali lagi? Maka kata para ulama, tetap akan kembali lagi dengan syarat engkau setelah itu melakukan kebaikan ikhlas karena Allah. Wa niyataka wa ikhlasuka, dan niat kamu dan keikhlasanmu itu bitasfiyati domirika wa islahi qalbika. Niat-niat dan keikhlasan kamu itu bitasfiyati, dengan menjernihkan atau mensucikan domirika yaitu hatimu, wa ikhlasi qalbika, dan juga memperbaiki
hatimu. Fa innal qalba, karena sungguhnya hati, wal aslu, yaitu adalah dasar, wa alaihi madar, dan atas hati yang baik tersebut madar akan mendapatkan pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini menjadi dasar. Kita punya amal kebaikan diterima atau tidaknya tergantung kita punya niat. Bahkan dalam salah satu hadis riwayat Okamakol, Nabi sabdakan, seseorang itu dibangkitkan di hari kiamat tergantung niatnya. Jadi kalau kita selama hidup punya niat yang baik, dibangkitkan dalam niat yang baik, artinya dalam kemuliaan. Makanya sampai dikatakan dalam syarah kitab hadis Arba'in Nawawiyah, di hadis pertama itu dijelaskan di kitab Jawahirul Ru'iyah fi syar'i Arba'in An-Nawawiyah, dikatakan kenapa orang yang kafir, yang syirik, yang murtad, kenapa dia selama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan orang yang beriman ahli maksiat dia masuk neraka. Tapi setelah selesai siksanya dia akan dimasukkan ke surga. Tapi kenapa orang kafir, orang syirik, orang murtad dia selama-lamanya di neraka? Dalam kitab tersebut dijelaskan karena niatnya dia. Jadi dia niat kafir, dia niat melakukan kesyirikan, dia niat murtad. Karena niat itulah akhirnya dia diabadikan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini betul harus dijaga. Dan apa faedah keutamaan bagi orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang baik? Kata beliau, wa alaihil madar. Maka orang yang punya hati yang bersih, hati yang baik, mudah mendapatkan pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya diceritakan di zaman dahulu ada seorang syekh, seorang ulama, seorang wali Allah di zamannya. Ada seorang belajar kepada beliau, ya syekh, saya ingin belajar kepada beliau. Cuma belajar 3 hari, wahai muridku sudah selesai. Sekarang kamu pulang. Pulang jadi orang alim, jadi ulama. Datang lagi beberapa saat, beberapa hari setelahnya murid lagi. Belajar baru 3 minggu disuruh pulang. Pulang ke rumah jadi orang alim, jadi ulama. Datang lagi beberapa saat, beberapa hari kemudian orang belajar. Sampai 3 bulan disuruh pulang. Pulang jadi orang alim, jadi seorang ulama. Kemudian ada lagi orang yang belajar sampai 3 tahun baru disuruh pulang, tapi jadi orang alim, jadi seorang ulama. Sehingga setelah sekian lama istrinya ini nanya, istri beliau, wahai suamiku, saya lihat dari dulu ada orang belajar 3 hari pulang, ada yang 3 minggu, ada yang 3 bulan, ada yang 3 tahun. Kenapa kok beda-beda seperti itu? Apa jawab beliau? Beliau mengatakan bahwasanya aku melihat kesiapan hati mereka. Tatkala hati mereka sudah siap, saya cuma mentransferkan saya punya ilmu. Kalau istilah sekarang ini transfer uang. Jadi kartunya sudah ada, uangnya sudah ada, ya tinggal transfer nyampe. Nah aku lihat hati mereka sudah siap. 3 hari aku lihat bersih, siap. Tinggal saya transferkan, sudah dia jadi orang alim. Ada yang hatinya itu sampai 3 minggu, ada yang 3 bulan, ada yang 3 tahun. Sehingga hati ini betul-betul harus dijaga. Apalagi kalau kita ke tempatnya orang-orang soleh, apalagi yang terkenal kewaliannya. Ini harus dijaga kita punya hati. Sampai dikatakan kalau kita datang kepada penguasa, jaga kita punya lidah. Salah dikit bisa penjara, bisa didor. Tapi kalau kita datang kepada orang-orang soleh, kewali Allah, jaga kita punya hati. Sedikit kita punya hati suudon kepada beliau, hati-hati. Kejelekan dunia sampai akhirat pun akan didapatkan. Dan ini terjadi di zaman pertama kali Syekh Abdul Qadir Al-Jalani lagi mondok di pesantren. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Sultan Al-Auliya, rajanya para wali. Beliau itu waktu awal-awal mondok, baru-baru mondok, beliau itu punya 2 teman cerdas sekali, 2 temannya ini. Cerdas luar biasa. Kemudian beliau bertiga ini pengen berziarah, pengen berkunjung ke rumahnya seorang wali Allah. Datang ke sana. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani datang kepada orang soleh, orang alim, niatnya apa? Tabarukan. Pengen ngambil berkah, minta doa, selesai. Hatinya baik, bersih. Yang kedua temannya ini enggak, pengen ngetes. Cerdas beliau. Ini katanya orang alim, coba yuk kita tes. Sudah disiapkan pertanyaan yang sekiranya kalau ditanya nggak bisa jawab. Sudah siap, datang. Pas sampai ke rumahnya dikatakan, kamu
datang ke rumah saya mau bertanya seperti ini. Jawabannya ini di kitab ini halaman sekian. Dan aku melihat di dahimu ada tanda-tanda kekafiran dan kamu akan meninggal dalam keadaan kafir. Dan kamu tanya kepada saya pertanyaan yang seperti ini. Jawabannya ini di kitab ini halaman sekian. Dan saya melihat di dahimu kamu akan menjadi orang yang mati dalam keadaan hubud dunia, cinta kepada dunia. Dan engkau Abdul Qadir Jalani, aku melihat engkau datang ke tempat ini pengen ngambil berkah, hatimu baik, bersih. Suatu saat engkau akan berkata, semua para wali ada di bawah telapak kakiku. Pulang. Ternyata singkat cerita sudah dewasa, berpisah masing-masing. Yang pertama ini, dia ini orang cerdas, sangat cerdas sekali. Terjadi perdebatan, dialog. Kemudian beliau mewakili kotanya untuk pergi ke tempatnya orang kafir. Berdialog karena cerdas, menang. Orang kafir kalah. Akhirnya dia tidak sengaja melihat seorang perempuan kafiroh yang cantik, terpikat, dan minta untuk menikahi perempuan tersebut. Kata ayahnya, saya akan menikahkan anak perempuan saya, tapi syaratnya cuma satu, gampang. Apa itu? Kamu harus masuk ke agama saya dulu. Dijual dia punya agama. Dia murtad, masuk, menikah tidak lama, dia kena penyakit yang sangat berbahaya. Akhirnya dia dijauhi sampai akhirnya meninggal dalam keadaan murtad. Yang satu lagi, dia orang cerdas, orang kaya, dipinang sama orang yang kaya. Akhirnya dia ilmunya itu kalah dengan dunianya. Akhirnya menjadi orang yang menghabiskan waktunya tentang dunia sampai meninggal dalam keadaan cinta kepada dunia. Yang ketiga, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, yang beliau menjadi seorang wali Allah luar biasa. Sampai dalam manakibnya kalau tidak salah beliau mengatakan, semua para wali di bawah telapak kakiku. Menunjukkan bagaimana makom beliau yang dinamai Sultanil Aulia, rajanya para wali. Ternyata Sultanil Aulia yang kita baca manakibnya, ternyata kunci beliau menjadi orang luar biasa dari hatinya yang bersih. Khususnya orang-orang yang dekat sama ustadz, sama kiai, sama ulama, sama habaib. Istilahnya kita mah apa bahasanya, asisten atau ya yang suka biasa ngikut aja. Jaga hatinya. Orang yang di luar nggak tahu kebiasaan ustadz ini, kiai ini, ulama ini, habib ini, taunya baik. Tapi ingat, ustadz tersebut, kiai tersebut, ulama tersebut, habib tersebut, dia punya basyariah, dia manusia. Dia punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak dilihat oleh orang-orang yang ada di luar sana. Maka orang yang dekat sama beliau-beliau ini betul-betul harus menjaga hati. Apa itu? Husnudon. Jangan sampai kita dekat sama orang alim, sama orang soleh, nggak dapat manfaat sama sekali. Kenapa? Karena kita kotor, kita punya hati. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-qurbu hijab. Al-qurbu hijab, kedekatan kita sama orang soleh bisa jadi hijab, penghalang dapat kemuliaan dari Allah. Kenapa? Tahu apa yang tidak diketahui oleh orang banyak yang di luar sana. Contoh, ada seorang alim, seorang soleh luar biasa. Masya Allah, jamaahnya sampai jutaan kalau perlu, saudara. Orang semuanya menyangka baik. Ternyata waktu di rumah ada orang yang dekatnya, dia punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bukan perkara yang kurang baik, sehingga akhirnya suudon, akhirnya ini itu dan macam-macamnya. Sehingga ini yang dinamakan al-qurbu hijab. Dekat dengan orang soleh itu bisa menjadi penghalang kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wafil hadis, dalam satu hadis dijelaskan, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam tubuh setiap hamba manusia, mudghatan, ada segumpal daging. Idza soluhat, kalau segumpal daging ini baik, soluha sairul jasadi, menjadi baik seluruh daripada anggota tubuh. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging ini rusak, jelek, fasadat sairul jasadi, maka rusak semua anggota tubuh. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu namanya hati. Jadi kalau hati ini rusak, semua anggota tubuh kita akan jadi rusak. Mata melihat yang haram, coba lihat hatinya, busuk. Telinga suka dengar yang haram, senang kalau ada lagi ngomongin orang. Dia nggak suka ngomongin orang, tapi karena hatinya busuk, hobi dengerin omongan orang. Makanya kemarin ditanya kan, Ustaz Habib bagaimana hukumnya? Saya nggak pernah ngomongin orang, tapi saya menjadi pendengar setia orang yang ngomongin orang. Ustaz Habib, saya nggak suka
Gosip tuh saya paling nggak senang. Tapi kalau ada orang yang gosipin, saya ini suka dengerin gosipan itu. Maka sama aja dosanya, nggak ada beda ya. Maka kalau kita pengen bisa menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lidah, menjaga langkah kaki kita, caranya jagalah kita punya hati daripada seluruh penyakitnya, maka insya Allah yang lainnya akan terjaga. Kenapa? Karena hati ini menjadi pemimpin bagi anggota tubuh yang lainnya. Ini salah satu cara. Kalau kita ingin menjaga semua anggota tubuh kita jadi baik, mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, tangan melakukan yang baik, kaki melangkah yang baik, kuncinya kata Nabi, jaga kita punya hati. Kalau hatinya sudah baik, anggota tubuh yang lain akan menjadi baik. Fawajib al-ihtimamu bihi, kata beliau, maka wajib hukumnya kita memperhatikan masalah hati. Wasarrifil inayata ila islahihi wa taqwimihi, maka fokuskanlah inayataka, yaitu pandanganmu, ila islahi, untuk fokus memperhatikan, membersihkan hati, wa taqwimihi, dan meluruskannya. Jadi jangan sampai kita ini kalau sudah gigi sakit cepet-cepet cari obat ini obat itu, ke dokter, ke apa itu, ke poliklinik. Kita sibuk mencari obatnya. Dan tidak ada cerita orang di hari kiamat masuk neraka gara-gara sakit gigi, itu tidak ada. Ada orang di hari kiamat mati gara-gara gagal ginjal, tidak ada. Tapi orang bisa masuk neraka gara-gara salah satu penyakit hati saja. Punya sombong, sudah bisa masuk neraka dia. Punya riya, bisa menjadi masuk neraka. Punya hasud, bisa menjadikan sebab orang masuk neraka. Cinta kepada dunia hatinya bisa menyebabkan masuk neraka. Oleh karenanya, maka di sini kata beliau, fawajaba ihtimamu bihi wa sarrifil inayata ila islahi wa taqwimihi wa wa'anil qalba, yaitu namanya hati. Sari'ut taqallubi, sekarang dijelaskan lebih detail sama Habib Haddad. Ingat kata beliau, hati ini sari'ut taqallubi, begitu cepat perubahannya. Sumyal qalbu likathrati taqallubihi, kata para ulama. Sumyal qalbu, hati ini dinamakan kolbu. Jadi hati bahasa Arabnya itu kolbun. Sumyal kolbu, dinamakan hati itu kolbu, kata para ulama, likathrati taqallubihi, karena begitu cepatnya dia berubah. Makanya jangan heran malam hari ini kita niat untuk bangun malam, ternyata sebelum tidur berubah, nggak mau bangun malam. Ini hati. Kita malam ini niat besok pokoknya saya pengen sodako ke rumahnya Pak ini Bu ini. Sebelum tidur akhirnya nggak mau sodako. Bahkan lebih dahsyat lagi, saya niat pengen hadir majelis taklim, hitungan detik pengen hadir majelis bisa berubah, nggak mau hadir majelis taklim. Kenapa? Ini hati. Likathrati taqallubi, karena begitu cepatnya hati itu berubah. Makanya kata para ulama, kalau engkau pengen berniat baik, cepat laksanakan, jangan ditunda. Kalau kita berbuat baik tapi ditunda, hati-hati. Sumyal qalbu likathrati taqallubihi. Pengen berbuat baik apa? Contoh, saya pengen nyumbang untuk Masjid Al-Falah. Enggak usah nunggu besok aja. Itu besok itu belum tentu jadi milik kita dan belum tentu besok kita bisa melakukannya. Lalu bagaimana Ustaz Habib? Yang ada di sakumu itu dulu yang kau keluarkan. Besok-besok. Ulama kita sudah pernah mengatakan, hari kemarin tidak bisa kembali lagi, bukan milik kita. Hari besok belum tentu jadi milik kita. Yang jadi milik kita apa? Hari ini. Makanya Allah firmankan fastabiqul khairat, bercepat-cepat dalam berbuat kebaikan. Kenapa? Hati ini cepat berubah. Sehingga tatkala kita punya kesempatan berbuat kebaikan, lakukan pada saat itu. Dan keistimewaan yang Allah akan berikan kepada orang yang fastabiqul khairat, bercepat-cepat dalam melakukan kebaikan, maka itu orang akan dimuliakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Orang yang suka bergegas, nggak suka nunda. Makanya zaman dulu ada seorang sahabat Nabi yang dinamakan Ghasalul Malaika, orang yang jasadnya dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah. Siapa itu? Seorang sahabat siapa? Yang beliau itu dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah. Ada seorang sahabat Nabi yang beliau ini setiap mendengarkan apa yang disampaikan Nabi, bercepat melakukannya. Sehingga suatu saat ini sahabat menikah.
Setelah menikah, akhirnya minta izin sama Nabi. Wahai Rasulullah, saya baru menikah, bolehkah saya bersenang-senang ya? Silakan. Akhirnya izin di malam hari. Kemudian di malam hari itu juga dia mendengarkan seruan dari Nabi untuk berjihad. Ini malam pertama ini. Mendengar seruan Nabi berjihad, ini sahabat langsung keluar. Bahkan dalam cerita belum sempat mandi janabah. Nggak sempat mandi janabah, langsung ikut perang dan termasuk orang yang mati syahid. Akhirnya setelah itu dikuburkan seperti biasa. Setelah peperangan selesai, kemudian dipisah-pisah, kemudian sahabat-sahabat Nabi yang mati syahid kemudian dikumpulkan, kemudian dikubur. Tiba-tiba waktu mendapati sahabat ini, sahabat-sahabat itu bingung. Ya Rasulullah, ini kok sahabat-sahabat yang lainnya ini kita perang di gurun Sahara nggak ada air, kok sahabat ini kok seakan-akan kok kayak basah. Lalu Nabi lihat, Nabi mengatakan demi Allah jasadnya dia sudah dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah dan ruhnya disambut oleh malaikat-malaikat Allah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Bercepat-cepat dalam melakukan kebaikan, jangan ditunda. Yang bisa sekarang, yang besok belum tentu jadi milik kita. Dan besok pun belum tentu kita bisa melakukannya. Kathirul itirab, banyak gelisahnya, banyak gangguannya yang namanya hati ini. Sehingga jangan berlama-lama. Hatta qala alaihi salatu wasallam fihi, sampai Nabi Muhammad SAW berkomentar tentang hati yang cepat berbolak-balik, saat ini A besok jadi B, bahkan saat ini A selesai majlis bisa jadi B. Sampai Nabi sabdakan apa? Innahu asra'at taqalluban minal kidri idastajama'at golyanuha. Innahu sungguhnya hati ini asra'u lebih cepat, taqalluban berubahnya, minal kidri daripada apa kidri? Panci. Idastujumat golyanuha, apabila periuk-periuknya itu sudah mendidih. Atau periuk. Betul, kalau air mendidih itu apa periuk ya? Atau apa bahasa sini ya? Hah? Kalau bahasa kita blutuk, apa blukutuk-blukutuknya itu. Bui-bui ya. Bui-bui air itu kan cepat. Ini hati kita lebih cepat gerakannya daripada bui-bui air yang mendidih itu. Bukan air biasa, air yang mendidih itu. Sangat mendidih sekali, kan cepat sekali. Hati kita lebih cepat daripada bui-bui di air mendidih tersebut. Wa kana alaihi salatu wassalam katsiran mayatu, dan banyak Nabi Muhammad SAW selalu berdoa. Apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ini kata para ulama yang Nabi setiap sholat selalu mendawamkan membaca ini. Makanya hampir di setiap masjid mushola yang saya tahu tidak pernah imam lupa membaca ini. Ini kalau bisa Bapak Ibu diistiqomahkan, ini termasuk zikir yang Nabi selalu istiqomah bacanya. Apa itu? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tsabbit, tetapkan, kokohkan, kuatkan qalbi, hatiku, ala dini, atas agamamu. Jadi ini doa luar biasa. Nabi sampai minta kepada Allah agar hatinya ditetapkan. Siapa? Rasulullah meminta. Artinya apa? Ini betul-betul sangat luar biasa. Sekelas Rasulullah meminta kepada Allah agar hatinya ditetapkan. Gimana orang yang seperti kita? Maka paling tidak ayo mulai saat ini biasakan ini dzikir dibaca setelah selesai sholat. Mau sholat fardu atau sholat sunnah, paling enggak sekali lah dibaca. Apa faedahnya? Agar hati kita ini selalu di jalan agamanya Allah, selalu di dalam kebaikan. Wa yaqulu, dan Nabi juga mengatakan innal quluba, sungguhnya hati-hati manusia itu bainal usbu'ain min asabi'ir rahman. Sungguhnya hati-hati manusia itu di antara dua jari di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. In sa'a aqamaha, kalau Allah mau maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati itu baik. Wa in sa'a azaqaha, tapi apabila Allah mau maka Allah akan membelokkan hati tersebut. Artinya kita punya hati ini yang menggerakkan Allah. Kalau kita sudah tahu hati kita yang menggerakkan Allah, ya minta sama Allah. Paling tidak baca doa tadi. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad SAW mensabdakan juga, idza halafa wajtahada fil yamin yaqulu, idza halafa, apabila Nabi bersumpah, wajtahada,
dan bersungguh-sungguh dengan sumpahnya, fil yamin dalam sumpahnya, yaqulu Nabi mengatakan la wa muqallibul qulub, tidak dengan zat yang membolak-balikan hati manusia. Artinya Nabi kalau sudah bersumpah menggunakan sesuatu yang disebutkan ini suatu bukan sembarangan. Dikatakan Nabi kalau bersumpah dengan perkara yang besar, Nabi selalu mengatakan tidak wa muqallibul qulub, dan membolak-balikan hati manusia. Wa qala ta'ala hakiyan an Ibrahim khalilihi alaihi salatu wassalam, dan berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman hakiyan an Ibrahim khaliluhu alaihi salam, tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah firmankan wala tughzini yaumal yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat ini menceritakan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim minta apa? Siapa Nabi Ibrahim? Abul Anbiya, rajanya para nabi. Siapa Nabi Ibrahim? Khalilur Rahman, Khalilullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Siapa Nabi Ibrahim? Satu-satunya nabi yang Allah perintahkan untuk membangun Baitullah yang namanya Ka'bah. Apa yang beliau doakan dalam doanya? Wala tughzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau sedihkan aku ini yauma yub'atsun, di hari pembangkitan manusia itu, di hari kiamat. Apa itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari tersebut tidak bermanfaat harta dan anak. Kita saat ini mengumpulkan harta, mengumpulkan pangkat, jabatan, di hari kiamat enggak bermanfaat sama sekali. Anak-anak kita kalau bukan termasuk anak-anak soleh enggak bakal bermanfaat juga. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali manusia yang diberi oleh Allah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Minta apa? Diberikan oleh Allah hati yang bersih. Siapa? Nabi Ibrahim. Rasul minta, Nabi Ibrahim minta, masa kita habis sholat tidak minta? Maka mulai saat ini sekali lagi tolong diistiqomahkan, baca sekali aja. Sholat fardu 5 waktu, sholat sunnah, duha atau apa, baca. Kau boleh baca cuma sebentar. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ntar naik lagi, sedikit lagi, naik lagi. Apa itu? Tahu artinya. Sudah tahu artinya, naik lagi. Apa itu? Direnungi. Ya muqallibul qulub, wahai zat membolak-balikan hati manusia, tsabit qalbi, tetapkan hatiku ya Allah pendosa ini ala dinik, atas agamamu. Maka akan merasakan luar biasa. Kalau bisa dijadikan zikir waktu sholat tahajud sambil merenungi kita punya dosa. Qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang seperti itu apa? Hati yang mudah menerima nasihat. Jadi kalau kita sulit menerima nasihat, maka jangan salahkan di hari kiamat kita pun akan kebingungan di sana. Karena orang yang bakal selamat di hari kiamat orang yang hatinya bersih. Apa itu? Mudah menerima nasihat. Jangan sampai gara-gara kita punya ilmu, kita punya jabatan, kita punya harta, kita punya pangkat, kita punya nama, kita punya ketenaran, menjadikan hati kita rusak. Tidak bakal selamat di hari kiamat. Fahris kullal khirsi, maka bersungguh-sungguhlah kamu dengan puncak kesungguhanmu, rahimakumullah, wahai orang-orang yang dikasihi oleh Allah, ala anta'tiya rabbaka biqalbin salim minasyirki wan nifaq. Tatkala engkau akan datang kepada Allah di hari kiamat, engkau salim, engkau bersihkan, selamatkan minasyirki wan nifaq, daripada kesyirikan dan kemunafikan, wal bid'ati, dan kebid'ah-bid'ahan, sifat-sifat bid'ah, wal munkaratil akhlak, dan kejelekan-kejelekan akhlak, mithlul kibli war riya, seperti sombong dan riya, wal hasud, dan hasud, wal ghussi lil muslimin, menipu orang-orang muslimin, wa asbahu dalik, dan selain daripada itu. Wasta'in billahi wasbir, wasta'in, mintalah kamu kepada Allah, wasbir, dan bersabar, wajtahid wasyamir, bersungguh-sungguh selalu menjaga kita punya hati, wasyamir, dan meneruskan, wa qala katsiran. Nah, ini yang terakhir Imam Haddad mengatakan waqul katsiran, perbanyak kamu baca doa ini. Jadi ini secara tidak langsung cara untuk membersihkan hati kita. Jadi kalau ada orang tanya, Habib zikir apa untuk membersihkan hati? Satu, ya muqallibul qulub. Yang kedua ini langsung dari Imam Haddad. Faqul katsiran, banyaklah engkau membaca doa ini. Apa itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini Imam Haddad mengatakan perbanyak baca doa ini. Kalau sudah perbanyak artinya lebih dari 3, minimal 3. Yang namanya banyak itu 3 ke atas. Sehingga kalau bisa habis salat fardu diistiqomahkan baca ini. Kata beliau, orang yang pingin hatinya selamat daripada seluruh penyakit hati, daripada kesyirikan juga dan juga kemunafikan, baca ini ayat. Kalau kalimatnya waqul katsiran,
Artinya banyak ini bahasa Arab 3 ke atas. Jadi kalau bisa baca ini minimal 3 kali. Apa itu? Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau cabut hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah petunjuk kepada kami, wahab lana, dan berikan kepada kami, min ladunka rahmatan, daripada sisimu kasih sayangmu, innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi. Ini baca minimal 3 kali habis salat fardu, insyaallah hati kita terselamatkan daripada seluruh penyakit-penyakit hati. Fabidzalika, oleh karena sebab itu, wasallallahu ar-rasihina fil ilmi min ibadihil mu'minin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati ar-rasihin, itu orang-orang yang sangat memperdalami masalah ilmu agama, fil ilmi, dalam ilmu agama, min ibadihil mu'minin, dari hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita akan membahas pertemuan yang akan datang tentang perkara-perkara yang bisa mengeraskan hati. Tadi kita bahas tentang pentingnya kita menjaga hati, ya, memperbaiki hati. Nah, ntar yang akan datang kita membahas perkara-perkara yang bisa mengeraskan hati. Tadi melembutkan hati, ini mengeraskan hati. Insyaallah yang akan datang. Silakan barangkali ada yang mau bertanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah benar Dajjal itu adalah seorang manusia dari keturunan Bani Israil, dan kapan datangnya Dajjal? Mohon jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari zaman ibu, jamaah ibu-ibu barang kedatangan. Ayo, nama ibu-ibu ada? Ada yang nanya? Perwakilan apa? 3 gitu. Ada? Bunda ada? Oh, ini kertas ini banyak. Nah, kita jawab dulu ya. Atau di medsos. Ini ada pertanyaan di media sosial. Tafadhol. Dari Kanjeng Dimas, Bib, dari Semarang. Tapi mau bertanya, aku punya teman seorang rentenir. Dia sering minjam uang untuk usaha rentenir internetnya. Kadang aku juga diajak makan-makan juga dari uang tersebut. Apakah harus aku menolak? Aku minjami uang, apa aku berdosa? Yang pertama. Yang kedua, dari Syam. Assalamualaikum, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sedekah berniat untuk hajat kita terkabul, apa jika kita bersedekah dibarengi berdoa hajat kita, itu salah, Bib, dan bukan karena Allah SWT? Baik, yang pertama masalah Dajjal. Al-Baqi kurang jelas pastinya. Cuma yang jelas Dajjal itu dari golongan manusia, bukan golongan jin ataupun dari golongan binatang. Dajjal adalah dari kalangan manusia. Beberapa referensi yang menjelaskan, ada yang mengatakan dari anak zina, pokoknya macam-macamnya. Cuma yang jelas Dajjal itu memang dari kalangan manusia, kemudian memiliki ciri-ciri. Satu, diceritakan matanya cuma satu di tengah. Kemudian yang kedua, orang yang beriman bisa melihat tulisan kufrun atau kafirun di dahinya. Itu yang Al-Fakir tahu kurang lebih seputar masalah Dajjal. Adapun Al-Fakir pernah dengar juga, ntar dia itu bisa berpindah tempat dengan pandangannya dia.
Jadi sejauh mata memandang dia bisa langsung ke sana. Itu sekitar masalah Dajjal. Kemudian yang kedua, kapan munculnya Dajjal? Oh, jangan ditungguin. Bahkan mungkin Dajjal belum datang kita sudah masuk kuburan. Bahkan Fakir sering dengar dari para ustadz, ulama-ulama kita mengatakan, kalau engkau berdoa, mintalah kepada Allah agar tidak mengalami zamannya Dajjal. Jangan malah Dajjalnya ditungguin. Waduh. Kita diperintahkan minta agar tidak mengalami zamannya Dajjal. Kenapa? Dajjal ini fitnah termasuk yang besar. Sampai dikatakan banyak orang yang murtad di zamannya Dajjal tersebut. Kenapa? Karena diantaranya Dajjal bisa menciptakan surga dan neraka. Kemudian Dajjal ini bisa membunuh orang dan menghidupkan orang. Jadi orang dibunuh, selesai, dihidupkan lagi sama Dajjal, hidup beneran. Kemudian bisa menciptakan surga dan neraka, beneran surga dan neraka. Sehingga fitnah sangat besar. Sampai kita di dalam tasawuf akhir disunahkan baca doa agar terlindung daripada fitnah Dajjal. Di tasawuf akhir kita kan sering doa itu disunahkan sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi Dajjal. Kita sampai diminta sama Nabi untuk berdoa seperti itu. Ya. Nah, adapun keluarnya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan yang penting jangan sampai kita ngalamin lah zaman aja Dajjal. Zaman sekarang aja yang Nabi sampaikan sudah lebih mengerikan daripada Dajjal. Kata Nabi, aku tidak takut dengan yang namanya Dajjal, ada yang lebih aku takuti. Kata Nabi, ada yang lebih aku takut daripada Dajjal. Itu ulama su. Makanya sekarang ada anak umat suka bingung. Ada orang katanya ustadz, katanya kiai, katanya ulama, tapi yang disampaikan tidak sesuai yang biasa dari dulu disampaikan oleh para ustadz, kiai, ulama, salafun saleh. Apa yang tadi? Umat jadi kebingungan. Hukum masalah ini sudah dikatakan haram, tidak boleh. Sudah dari dulu haram, tiba-tiba muncul orang yang katanya punya ilmu agama, katanya ustadz, kiai, ulama, berkata beda. Umat aja jadi kebingungan. Apalagi diikutin lagi, jamaahnya banyak, apalagi punya power, jadi bingung. Kalau Dajjal jelas muncul di akhir zaman, orang beriman bisa melihat itu tulisan kufrun kafirun, bisa. Tapi kalau ulama su, kadang pakaiannya ustadz, pakaiannya kiai, pakaian ulama, sehingga ini lebih ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita saat ini berdoa saja agar bagaimana kita ini bisa beramal soleh, itu aja. Jadi jangan sampai kita mikirin Dajjal tapi sholat yang ditinggalkan belum dikodok-kodok. Ini parah lagi ini. Jangan sampai kita mikirin Dajjal, utang riba terus saja riba. Jangan sampai gara-gara mikirin Dajjal main gaple, judi, domino atau togel tadi nyari nomor tetap dilakukan. Dajjal biarkan dia dengan Dajjalnya. Nah, saat ini kita bayangkan sekali lagi, bagaimana kalau saya meninggal dunia pada hari ini. Dajjal kalau muncul pun tidak akan berpengaruh kepada kita. Kalau kita bisa mempertahankan kita punya iman. Yang jadi pertanyaan ini sekarang ini loh yang harus kita pikirkan. Gimana kalau seandainya kita meninggal pada hari ini? Makanya kalau kita bangun tidur, kita disunahkan membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan kembali. Allah a'lam bishawab. Dan diantara cara kalau ingin terselamatkan daripada fitnah Dajjal, kata Nabi Muhammad SAW dan para ulama kita, jangan tinggalkan baca suratul kahfi malam Jumat dan di hari Jumat. Maka orang yang istiqomah membaca suratul kahfi baik malam Jumat atau hari Jumat, insya Allah akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Allah a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya kalau ada orang yang orang itu kerjanyaan itu riba, kemudian dia ini menraktir kita, ngasih duit kah atau ngasih hadiah? Apakah boleh kita menerima hadiah, uang atau traktiran daripada orang tersebut? Dilihat dulu. Hukumnya haram, tidak boleh sama sekali, mutlak. Kapan? Kalau dia kerjaannya, uangnya, rezekinya semuanya daripada rentenir atau riba tersebut, maka tidak boleh. Termasuk orang yang bekerja di bank, itu kan sama riba juga. Jadi riba itu kata Nabi bukan cuma orang yang
minjem kemudian mengembalikannya harus lebih. Bukan cuma itu, yang menunjukkan riba kata Nabi itu termasuk riba. Apalagi bekerja di tempat-tempat riba. Jadi kalau dia penghasilannya cuma itu, haram mutlak, tidak boleh kita. Tapi kalau ternyata dia di samping bekerja di tempat riba, dia punya nih pekerjaan yang lainnya. Apa? Tukang bakso, nasi goreng, martabak, serabi, gorengan, cupang yang lagi rame sekarang. Maka kalau dia punya pekerjaan selain yang riba tadi, maka para ulama berselisih pendapat. Yang pertama mengatakan boleh. Jadi kita dikasih duit sama dia, ditraktir, boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kemungkinan yang diberikan kepada kita dari rezeki yang halal, bukan yang haram. Tapi ulama khususnya ahli tasawuf cenderung kepada pendapat yang kedua. Apa itu? Enggak boleh. Kenapa? Karena sudah bercampur dan ditakutkan yang akan diberikan kepada kita daripada sesuatu yang haram. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, apakah boleh kalau saya bersedekah kemudian diniatkan agar urusan dunia saya atau akhirat saya dimudahkan? Maka hukumnya diperbolehkan, dan inilah hakikat tawasul. Ada namanya tawasul. Tawasul itu apa? Berdoa dengan perantara. Kalau nggak salah sudah kita bahas ya di sini. Tawasul itu ada 4 kriteria. Pertama adalah berdoa dengan bertawasul dengan menyebutkan nama Allah, dengan menyebutkan Asmaul Husna. Makanya ada kadang kalau berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selesai kita menyebutkan hajat-hajat kita. Itu namanya tawasul dengan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Yang kedua bertawasul dengan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Diberkati Nabi Muhammad. Jadi dengan Nabi Muhammad. Dan termasuk juga orang-orang soleh. Ya Allah, mudah dengan berkah sahibul maqam, sahibul dori. Apa contohnya? Kita ke Sunan Gunung Jati dengan berkah Sunan Gunung Jati. Itu diperbolehkan, bukan syirik itu. Jadi kita berdoa dengan perantara, bukan kita minta sama kuburannya, bukan. Tapi menjadikan perantara. Bukan tujuan cuma perantara saja. Tapi jangan dikiaskan yang dulu sering kita dengar. Kalau mau nulis surat lewat presiden kan susah. Harus lewat menteri. Jadi kalau kita doa ke Allah langsung kan susah nih. Banyak dosa kita ini. Salat aja masih bolong-bolong. Sehingga susah katanya. Maka lewat para wali. Ini kias yang ngaco, yang salah. Kenapa? Karena kalau doa sama Allah nggak usah pakai presiden, pakai menteri, nggak usah. Kalau doa sama Allah langsung aja. Tapi jangan salahkan orang yang berdoa dengan tawasul perantara. Ya. Yang ketiga bertawasul dengan amal soleh. Ini yang dimaksud tadi. Dalam hadis sahih Nabi menceritakan ada 3 orang masuk ke dalam goa kemudian tertutup dengan batu besar. 3 orang ini bertawasul dengan amal solehnya masing-masing. Yang pertama, ya Allah, saya punya orang tua, saya berbakti dengannya ya Allah. Kalau dengan kebaikan saya berbakti kepada orang tua saya, ikhlas karenamu ya Allah, bukakan daripada mulut gua tersebut, terbuka sepertiga. Yang kedua bertawasul, ya Allah, aku bertawasul kepadamu. Saya punya sepupu sangat saya cintai. Suatu saat sepupu saya minjem uang kepada saya dan menawarkan dirinya untuk berzina kepada saya tolak dan aku mengucapkan aku takut kepada Allah. Ya Allah, kalau amal ini engkau terima, tolong buka mulut gua tersebut, terbuka sepertiga menjadi 2/3. Yang ketiga bertawasul, ya Allah, saya punya budak bekerja kepada saya kasih uang setiap bulannya. Tatkala dia sudah selesai merdeka, gaji akhirnya saya belum kasihkan, lupa. Saya belikan sepasang kambing. Akhirnya beranak pinak terus sampai ribuan. Setelah sekian tahun dia datang kepada saya meminta gaji. Kemudian saya katakan, gaji kamu itu semuanya. Apa itu wahai tuanku? Itu kambing semuanya milikmu. Jangan bercanda wahai Tuhan. Tidak, ini uangmu, saya belikan kambing dan hasilnya itu semua. Dan semuanya aku berikan kepada budakku. Ya Allah, kalau ini amal engkau terima, buka pintu gua tersebut. Akhirnya terbuka semuanya. Dan itu dalil bertawasul, doa dengan amal soleh diperbolehkan. Jadi kita sedekah, Pak Bu tolong ya doakan agar hajat saya dimudahkan oleh Allah. Ini tidak apa-apa, yang penting jaga niat. Jangan minta doain, semuanya minta doa ya. Ini duit dari saya ya, doakan ya. Ini riya ini. Jadi kalau merasa sulit menjaga hati seperti itu, ya sudah.
tatkala kita akan memberikan, kita sendiri aja niat, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah saya ini hari Jumat, ya Allah, dengan saya memberi kepada orang ini berikan kemudahan dalam hidup saya. Dan itu jauh lebih baik untuk lebih kita menjaga hati. Tapi juga boleh kalau kita minta doa sama orang lain, tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Ayo, insyaallah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, mohon pencerahannya hakikat puasa sunnah Rajab. Belum dibahas Rajab di sini. Kemarin belum ya? Belum. Apakah harus berurutan di 3 hari pertama, ataukah boleh selang-seling, atau boleh juga di tanggal berapa saya di dalam bulan Rajab tersebut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak kira sudah belum ya? Pertama, kaidahnya fahami dulu. Kaidahnya fahami. Kalau kaidah ini faham, insya Allah yang lainnya tinggal dikiaskan, tinggal disamakan. Apa kaidah amal ibadah di bulan Rajab? Segala sesuatu yang dianjurkan, yang diperintahkan, ibadah amal soleh yang dianjurkan dilakukan di luar bulan Rajab, tatkala masuk bulan Rajab lebih sangat dianjurkan lagi. Ingat kaidahnya. Segala amal soleh, ibadah kebaikan yang dianjurkan dilakukan di luar bulan Rajab, masuk bulan Rajab, ibadah tersebut lebih sangat dianjurkan lagi. Kenapa? Karena Rajab termasuk bulan hurum. Termasuk yang Allah firman arba'atun hurum, 4 bulan yang haram. Kenapa dinamakan 4 bulan haram? Ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama, karena zaman dulu, zaman orang-orang kafir Quraisy itu kalau sudah masuk 4 bulan ini mereka nggak mau perang. Mereka pending semuanya. Apa itu 4 bulan ini? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 3 berbarengan, 1 terpisah. Awas. 4 bulan, sehingga jangan semangat ibadahnya cuma di bulan Rajab. Dzulqa'dah semangat sama kayak Rajab. Termasuk 4 bulan hurum. Yang kedua, dikatakan bulan hurum kenapa? Karena lebih sangat dianjurkan beribadah di bulan Rajab, dan lebih sangat dianjurkan lagi meninggalkan segala sesuatu yang dilarang dalam agama. Bahkan para ulama mengatakan orang beribadah di bulan Rajab pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Yang berbuat dosa sama juga dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Ini bulan hurum. Sehingga kalau kita sudah tahu kaidah tadi, puasa boleh, zikir boleh, apa saja boleh. Puasa ini ada 2 kubu ekstrim. Yang sering disampaikan guru kita Bu Yahya juga. Ada kubu ekstrim yang pertama terlalu berlebihan. Ya, ini tadi ini. Tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan bahwasannya pahala per hari ibadah di bulan Rajab. Itu tidak ada. Barang siapa yang beribadah 1 hari di bulan Rajab, pahalanya seperti melakukan ibadat 80 tahun. Tidak ada. Barang siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut di bulan Rajab, pahalanya 700 tahun. Tidak ada. Tapi yang ada, ibadah di bulan Rajab sangat dianjurkan. Selesai. Tidak ada ibadah yang lebih afdal, kata Nabi al-Kamakal, adalah orang yang beribadah di bulan Rajab. Jadi sangat spesial. Itu kubu yang pertama berlebihan. Yang kedua, melarang keras orang yang berpuasa di bulan Rajab. Imam Syafi'i saja, kita punya imam, mengatakan puasa yang nggak boleh itu cuma di 5 waktu aja. 5 hari Idul Fitri, hari Idul Adha, sama 3 hari tasyrik. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selebihnya boleh. Rajab, apalagi sangat dianjurkan. Kaidahnya apa tadi? Segala sesuatu kebaikan ibadah yang dianjurkan dilakukan di luar bulan Rajab, masuk bulan Rajab lebih sangat dianjurkan. Kenapa? Bulan hurum, bulan di mana kita beribadah, kata para ulama, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau puasa full 1 bulan Rajab? Tidak menjadi masalah. Cuma sebagian ulama, al-bagi lupa khususnya dari madhab Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Imam Abu Hanifah, di antara keduanya itu melarang kalau full. Sehingga kalau bisa dikasih bolong sehari atau 2 hari. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, apa hukumnya seseorang yang memaksakan diri menjadi imam pada sholat berjamaah sedangkan mayoritas makmum tidak menghendaki beliau menjadi imam? Apakah sah sholat berjamaahnya, Bib? Makruh.
Jadi kalau kita sholat, yang menjadi imam itu orang yang maaf dibenci karena kemaksiatannya, kejelekannya, ya termasuk kesombongannya. Maka ini dia kalau jadi imam itu makruh. Kenapa? Menyebabkan orang nggak khusyuk. Makruh hukumnya. Termasuk imam cadel itu makruh. Kenapa? Di samping bacaannya dia ntar nggak jadi khusyuk ini. Ya kan? Makanya kenapa orang sholat pakai baju bergambar itu makruh? Kenapa? Karena menyebabkan orang nggak khusyuk. Kaidahnya kata para ulama, segala perkara yang dilakukan dalam sholat yang bisa menghilangkan atau mengganggu kekhusyukan orang sholat itu makruh. Nah, maka di sini bagaimana kalau ada imam yang ngotot teka seperti ini? Maka DKM-nya harus punya tanggung jawab dong. Ustadz kiai ulama setempat harus punya tanggung jawab. Yang jadi imam itu kata para ulama dikedepankan dua ini. Satu, yang paling bagus bacaan makharijul hurufnya dan tajwidnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau bisa juga terdapat orang imam tersebut yang paling paham masalah fikih. Khususnya fikih jadi imam dan juga sholat berjamaah. Ini dua kategori ini lebih diutamakan. Jadi kalau kita ingin nyari imam yang apa ini? Satu, yang bacaannya paling benar. Kemudian tidak ada bacaannya nih standar aja. Makharijul hurufnya ya bagus, tapi bacaannya biasa, nggak merdu-merdu banget. Kedua, cari di antara mereka yang paling paham masalah fikih. Jangan sampai ntar imamnya nggak paham masalah fikih, udah kentut, nggak malah keluar malah tetap aja. Kenapa Pak? Imam tadi kan batal. Iya, saya mau keluar malu. Terus bingung lagi, kalau saya keluar sini bingung, ke belakangnya gimana? Lewat sini jalannya buntu. Jadi harus paham masalah fikih sholat. Jangan sampai kayak ada 4 orang sholat, 1 jadi imam, 3 jadi makmum. Namanya orang lagi sholat tiba-tiba sakit perut, kentut si imam ini, kentut. Ini orang-orang nggak punya ilmu. Yang belakangnya bilang astagfirullahaladzim, jadi imam kentut lagi tengah-tengah sholat ini. Yang kedua mengatakan berbicara dalam sholat tuh batal sholatnya. Yang terakhir mengatakan alhamdulillah saya nggak ngobrol. Nah, makanya ibadah harus dengan ilmu. Makanya jadi imam kalau bisa ya harus paham juga masalah fikih sholat. Nah, sehingga bagaimana solusinya? Solusinya DKM-nya ini yang paling penting. Makanya Al-Faqih selalu mengingatkan, jangan milih DKM kecuali minimal 3 perkara ini ada dalam diri orang tersebut. Pertama, kalau milih DKM yang tahu masalah ilmu agama. Jangan memilih DKM asal dia orang paling tua di muka bumi ini. Jangan. Tapi cari yang paham masalah ilmu agama. Kenapa? DKM itu bukan hanya masalah buka, nutup, nyalakan speaker, adzan, qomat. Enggak. Tapi DKM itu besar tanggung jawabnya. Di antaranya ya tadi itu memilih imam. Itu kan DKM kan? Maka hati-hati wahai para DKM, kalau anda milih imam asal-asalan, bacaannya dia nggak benar, apalagi sampai Al-Fatihahnya salah-salah, karena diantara syurut termasuk syarat-syarat sahnya baca Al-Fatihah tidak boleh mengubah makna. Nah kalau dia bacaannya nggak benar, anda memilih, semua dosanya anda yang menanggung para DKM. Nah makanya DKM ini tanggung jawabnya besar, memilih imam, maaf kayak kajian, karena ada sebagian masjid musola orang beda akidah bisa ngisi, kan ini ajaib ini. Ahlussunnah wal jamaah asalnya Maturidiyah, tapi yang ngisi ada yang beda akidah. Ini ajaib ini sudah. Kenapa? Ya ini. Jadi kalau milih DKM yang paham masalah ilmu agama, sehingga kalau udah beda akidah nggak pakai tawar, maaf. Kami di sini cuma Ahlussunnah wal jamaah saja. Kemudian yang kedua, istiqomah. Jadi jangan milih DKM yang tidak istiqomah. Repot ini. Kalau nggak istiqomah, anda takutnya orang mau sholat subuh masih digembok. Bingung gimana? Sampai jam 5 masih digembok. Gara-gara apa? DKM-nya tadi malam jaga was kamling ketiduran. Cari yang istiqomah, yang standby, yang siap. Yang ketiga, punya jiwa ingin mengembangkan masjid musola tersebut. Ada DKM punya ilmu agama, iya. Istiqomah, iya. Tapi nggak ada itu kepikiran pengen masjid ini jadi maju, makmur.
Kan ada masjid dibangun sampai sekian puluh miliar, bahkan 100 sekian ratus miliar. Tapi yang sholat tidak ada. Megahnya aja. Paling buat foto di kalender, cepretnya bagus. Dah. Coba di foto yang sholat di dalamnya. Malaikat yang ada. Maka memilih DKM yang punya jiwa semangat. Bagaimana jamaahnya bisa sholat di masjid, kajiannya, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, sehingga pilihlah DKM dengan 3 perkara tadi paling tidak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib, kalau kita berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya, apa wudu kita sah atau tidak? Ini sudah benar Al-Fakir jawab ya. Ada mading enggak di masjid ini? Mading ada? Mading. Majalah dindingnya. Belum ada. Mudah-mudahan bulan depan ada. Mading ada? Enggak ada. Nah, ini kalau bisa ntar ada mading. Apa fungsinya mading? Untuk diantaranya menjadikan minat orang sholat berjamaah di sini. Ini kayaknya sepele. Ini saya pernah lakukan. Saya punya rutinan di Purbalingga. Purbalingga, Jawa Tengah sana. Saya waktu pertama kali ngisi di sana, saya melihat madingnya ada, tapi nggak hidup. Bahkan saya lihat tanggalnya tuh tanggal berapa gitu, jauh. Alhamdulillah, akhirnya kita hidupkan. Yuk, saya hidupkan bareng-bareng. Jadi setiap saya Al-Fakir ke sana ngisi sebulan sekali malam Ahad pertama. Cuma sekarang masih di lockdown di sana. Itu Al-Fakir kirim. Karena di sana kebetulan agak lumayan ada orang yang berbeda akidah dan agak lumayan kencang di sana. Sehingga akhirnya setiap sebulan sekali Al-Fakir kirim tentang masalah amal ibadah yang setiap saatnya kita lakukan, cuma diperbincangkan sama mereka. Tahlil itu apa artinya, dalilnya apa saja, kirim. Kemudian masalah hukum fikih yang ringan yang sering terjadi. Kemudian biografi para ulama sebulan sekali. Dan alhamdulillah sekarang minat bacanya luar biasa dan jamaahnya agak lumayan. Dan itu juga mungkin bisa jadi info, di samping info pakai apa? Pakai sound, pakai mic, kan dah setiap orang mendengarkan pada saat itu. Tapi dengan adanya mading itu bisa jadi info. Kemudian kajian, mungkin apa namanya? Irma ya, apa? Irmas. Biar Irmas ada kegiatannya, setiap kajiannya ustadz kiai ulama yang ngisi di Masjid Al-Falah disuruh mereka meringkas. Kan itu kegiatan bagus. Nah, sehingga dengan adanya mading, saya yakin banyak. Saya waktu di Dalwa di Jawa Timur, Bangil Pasuruan Darul Dakwah, itu mading luar biasa, sangat diperhatikan. Sampai kita membuat kartun Islami, semua kabar yang ada di Indonesia sama kabar di luar Indonesia. Jadi luar biasa, itu salah satu cara. Jadi menarik minat orang sholat berjamaah. Kenapa? Karena lihat ada madingnya itu. Nah, ntar tinggal diatur yang diisi apa dan menggerakkan Irmas. Biar Irmasnya gerak, daripada HP kuotanya cuma lihat apa itu game-game online yang aneh-aneh atau YouTube atau tok aneh-aneh seperti itu. Cobalah buka searching apa gitu, kemudian taruh di mading, kreasi ya. Nah, ini masukkan aja. Hukum orang berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya atau tidak ada WC-nya boleh, tidak menjadi masalah. Yang mengatakan ada yang mengatakan makruh wudu di kamar mandi ada WC-nya. Ternyata setelah dilihat ulama yang mengatakan makruh, ternyata sampai di ujungnya ada pengecualiannya. Jadi kenapa kok berwudu di WC apa di kamar mandi ada WC dimakruh? Kenapa? Ditakutkan kita menyebutkan nama yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ketemu titik temunya kata para ulama, kalau kita di kamar mandi tidak menyebutkan nama yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, berarti boleh, tidak makruh sama sekali. Dan ini pendapat yang mengatakan boleh-boleh saja. Makanya di kamar mandi enggak usah ada adzan dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Enggak usah. Kamar mandi. Ya, jadi cukup di hati saja. Termasuk niat wudu di kamar mandi ya kan. Kan enggak mesti harus diucapkan. Kan cuma sunnah saja diucapkan. Yang wajib ada di hati. Nama wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, anak
Beb, apa benar kalau di rumah kita banyak cicak itu pertanda banyak jin? Karena katanya cicak tidak pernah jauh dari jin. Mohon penjelasannya Beb, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda yakin malam ini ada jinnya ntar, jangan aneh-aneh coba. Kalau Anda yakin kayak gini nih, malam ini ada jinnya ntar. Ada istilah itu apa? Kalau bahasa kita sekarang mitos. Ya. Mitos ini atau mungkin bisa kita sama perkataan orang tua zaman dulu. Itu boleh diikuti ataupun tidak kalau tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada cicak ada jinnya, setiap rumah ada jinnya. Ayo, rumah siapa yang gak ada cicaknya? Hah? Cicak ada jinnya. Kalau toke, ada rajanya jin di situ. Sehingga yang namanya mitos itu kalau tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW tidak apa-apa. Tapi kalau bertentangan nggak usah. Kayak contoh apa sih itu? Yang biasanya bayi itu. Kalau ada gerhana katanya, bayinya dimasukin ke wajan katanya, ditutup. Kalau enggak ntar kepalanya hilang, dimakan sama kalong wewe apa gondoruwo. Akhirnya anaknya masukin ke wajan, lupa nggak diangkat, almarhum akhirnya. Jadi nggak usah aneh-aneh, ya. Kecuali perkataan para ulama yang tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan perkataan ulama, perkataan orang tua kita zaman dulu itu kadang-kadang menyinggung masalah akhlak. Contoh, jangan duduk di depan pintu. Itu kan perkataan dulu sering kita dengar. Dan ternyata itu tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan itu suatu akhlak yang baik. Kenapa? Ganggu orang lewat. Nah, sehingga intinya jangan suka aneh-aneh. Awas, hati-hati. Termasuk masalah mimpi. Beb, saya mimpi dikejar-kejar ular, Beb. Apa takwilnya ini, Beb? Baik, kalau di medsos ini sering masalah mimpi. Al-Faqih selalu menekankan mimpi itu ada dua kaidahnya paling tidak. Yang pertama, mimpi itu adalah bunga tidur. Setiap orang bisa mimpi. Sehingga jangan terlalu percaya dan tidak berpercaya, sedang-sedang aja. Yang kedua nih yang paling penting, apa itu? Takwilkan, tafsirkan yang baik. Mimpi dikejar ular atau dipatok ular, katanya rezekinya susah. Jadi balik. Saya alhamdulillah tadi malam mimpi dipatok ular, insya Allah rezekinya banyak pada hari ini. Apa dalam hadis qudsi Allah sudah tekankan, ana inda duni abdi bi falyadunu masya. Aku ada pada sangkan hamba, kalau hamba berprasangka baik, kebaikan aku berikan. Ini Allah. Tapi kalau hamba berprasangka jelek, mimpi ular kena musibah, bangun tidur gentengnya roboh, musibah. Sehingga tafsirkan ya yang baik. Beb, saya mimpi saya nggak bisa nikah. Kemudian bagaimana Beb mimpi saya? Yakin tahun ini nikah. Akhirnya nikah dia. Makanya jangan suka mentafsirnya aneh-aneh. Kalau ada orang datang kepada kita, kitanya nggak usah sok-sok nafsirkan yang aneh-aneh. Ini bagaimana ya? Saya didatangi orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Kemudian orang tua saya menangis. Kira-kira tafsirnya apa ya? Kamu pasti pernah berbuat dosa. Malah ditakut-takutin. Hati-hati, ntar malam datang lagi. Gak usah aneh-aneh. Mimpi orang tua menangis, ya intinya ya coba kita doakanlah orang tua kita. Tafsirkan yang baik-baik, jangan aneh-aneh. Mimpi orang tua nangis, kemudian datang ke kuburannya dilihat, nangis ada orang tua saya di dalam. Gak usah aneh-aneh. Ya, tafsirkan yang baik. Wallahu a'lam. Baik, gitu ya. Ini doa juga ya? Doa ya? Ini kebalik, ini gini. Nah, yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya untuk Bapak Cece Sobirin bin Hasan Basri yang sedang dirawat di rumah sakit. Sebelumnya terima kasih banyak. Baik, kita baca Al-Fatihah sekali buat beliau. Mudah-mudahan baca Al-Fatihah kita ini menjadi sebab beliau disembuhkan oleh Allah, dijaga kesehatan oleh Allah, dipulihkan seperti sedia kala. Al-Fatihah biniyati syifa li jami mardana masyina wa muslimah muslimat. Wabillahi khusus
ila ruhi Bapak Cece Sobirin bin Hasan Basri anang la iswi dama ajila wa yuhawilu ala hasan hal ala hadini wa ala kulli niyatin shallallahu ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sama jangan lupa Bapak Ibu yang belum bergabung, kita punya grup WA tanya jawab ya, Masjid Al-Falah. Jadi yang laki-laki pemuda bawahnya yang ingin bergabung punya WA, ntar silakan mendatangi MC ya. Kang siapa Kang? Kang Yogi. Ntar datang kepada beliau, ngasih nomornya aja, namanya ndak usah ya. Nomor catat, ntar akan dimasukkan. Insya Allah ntar setiap hari bisa bertanya jawab bebas ya, sehari 25 jam boleh bertanya seputar masalah agama. Dan insya Allah ntar setiap hari ada video motivasi dari Ustadz Kiai ulama kita, habaib kita, dan juga ada masalah fikih ya, yang sudah ada pertanyaannya dan juga jawabannya. Dan kita pilihkan fikih-fikih yang sering terjadi di antara kita ya. Nah kemudian jangan lupa Bapak Ibu, insya Allah Al-Fakir punya majelis. Saya punya majelis namanya Al-Wasilah. Al-Wasilah itu setiap malam Kamis kita ada majelis. Dan insya Allah akan mengadakan acara milad, ulang tahun yang pertama ya. Sehingga kalau bisa Bapak Ibunya datang. Saya sebulan sekali datang loh ya. Sebulan sekali saya datang. Selama tidak ada udzur syar'i yang pokoknya yang fatal, saya usahakan saya datang. Ini kalau Bapak Ibu setahun sekali saya minta tolong nggak datang, awas hitung-hitungan ntar. Saya nggak ngancem, sedikit aja ya. Al-Fakir saya punya rutinan di Sumedang. Kemarin saya sampaikan langsung buat rombongan bis di absen. Ini beber nggak usah pakai bis lah, adiknya bis aja apalah gitu. Tinggal ntar buat checklist ya, siapa yang mau ikut. Acaranya tanggal 31 Maret. 31 Maret. Yang punya HP tandain, yang punya kalender lingkarin, merah, hijau, kuning terserah. Pokoknya tulis 31 Maret Rebo malam Kamis Badal Isya. Acara di Masjid Jami Muawana Windu Haji. Itu masjid jami'nya. Gampang, ntar tinggal klik di Google Map Masjid Muawana Windu Haji ya. Itu acaranya Ba'dal Isya ya. Dan yang akan mengisi insya Allah yang memberikan nama Majelis Al-Fakir Al-Wasilah Dr. Al-Habib Segaf bin Abu Yabib Hasan Baharun insya Allah ya. Jadi yang mengisi insya Allah ntar beliau. Nah bagi ibu-ibu yang pengen hadir acara khusus, insya Allah kita sudah agendakan, rencanakan, dan mudah-mudahan doakan sesuai apa yang kita agendakan. Pagi reboknya di SI, di Syiarul Islam, khusus ibu-ibu, khusus pemudi, khusus perempuan. Yang bapak-bapak haram masuk ke dalam, tidak boleh ya, karena khusus ini ya. Jadi bapak ngopi dulu lah ya. Kalau nganter boleh, nggak usah masuk, di luar aja. Kita juga sama Al-Fakir, sama saya juga di luar ntar ya. Ntar temanya masalah perempuan ya, khusus ya, perempuan. Itu jam 8 pagi ya. Ya, kalau nggak bisa datang, yang malam wajib. Kalau yang pagi sunnah muakkadah ya, atau fardu kifayah lah, harus ada yang mewakili. Kalau yang malam fardu ain ya, harus datang. Ini saya ingat-ingat muka-mukanya nih, awas. Absen. Tadi ada yang absen, saya minta teman-teman antar absen ya, yang dari Beber absen. Anda ya. Nah, jadi kalau bisa entar datang tanggal 31 Maret ya. Mumpung ada beliau ya, Dr. Habib Segaf Baharun. Yang beliau termasuk adalah pengasuh pondok pesantren Dalwa, megang bagian putri yang perempuan. Berarti kalau sama Habib Gures Baharun itu sepupu. Karena abah Ustaz Segaf Baharun, Abu Yabib Hasan Baharun, dengan abahnya Habib Gures, Habib Qasim Baharun itu kakak beradik. Ya. Kalau sama Bu Yaya teman dekat banget. Ya, Habib Segaf sering cerita, Bu Yaya sering cerita. Dan doakan mudah-mudahan di malam itu ada beliau-beliau semuanya insya Allah. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya, jangan lupa 31 Maret. Paling enak sih buat rombongan. Paling enak, ya. Jadi entar tinggal bayar
masuk bis tidur, nyampe tempat melek, masuk bis tidur lagi, nyampe rumah tidur lagi. Ya. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Mudah-mudahan kajian malam hari ini menjadikan keberkahan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis talim ini menjadi sebab dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita hadir majelis taklim. Allah mudahkan kita untuk selalu hadir untuk belajar ilmu agama, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dengar mampu kita amalkan semuanya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mampu kita sebarkan, berikan kepada yang lainnya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadikan sebab kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan hati-hati kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh penyakit-penyakit hati, baik daripada sombong, riya, hasud, iri, ujub semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati kita cahaya, sehingga dengan cahaya tersebut kita menjadi orang-orang yang selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di hari kiamat kita diselamatkan oleh Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Dan mudah-mudahan kita semuanya, doa-doa kita, harapan kita, hajat kita, keinginan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan para ustadz, kiai, ulama, habaib kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada manusia-manusia yang berniat tidak baik kepada beliau-beliau semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sertakan kepada beliau tentara-tentara Allah yang tidak bisa dilihat oleh musuh-musuh beliau semuanya. Dan mudah-mudahan negara kita Indonesia ini dijaga oleh Allah daripada musibah, bencana, wabah, penyakit, virus, khususnya daripada manusia-manusia yang berniat tidak baik kepada negara kita Indonesia ini. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.